Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyervis jam tangan korek elektrik. Nah, materi kali ini adalah belajar, ini kan baterainya mati, mekanisme dari jam tangan korek elektrik ini. Setelah di konten sebelumnya kita sudah mempelajari jam tangan korek dengan basic gas, sekarang pakai elektrik. Untuk elektrik sendiri ini, jam tangan ini dia menggunakan tenaga baterai ya. Nah, kita bisa cas jam tangan ini kalau misalkan habis itu melalui lubang charger kayak gini, lubang Android. Oke, kita bisa lihat seperti ini. Mekanismenya saya coba menggunakan tisu ini, dia akan terbakar. Nah, seperti ini. Dia akan terbakar. Nah, seperti itu tadi. Dia bisa terbakar ya, tisunya pun terbakar kalau misalkan dia kayak gini tadi. Oke, untuk misalkan ini dayanya ada habis, kita bisa menambah dayanya atau mengisi dayanya melalui charger, lubang charger kayak gini. Ini bisa untuk cas Android ya, ini ya guys ya. Ini adalah charger Android. Jadi ininya akan menyala lagi gitu. Nah, ini lemah dayanya ya. Kita bisa cas beberapa menit supaya tadi baterainya mengisi dan bisa membuat ininya tetap nyala, apinya, baranya gitu bisa tetap nyala guys. Oke, langsung saja kita bongkar mekanismenya seperti apa, karena di bawah ini tidak ada drat, jadi menggunakan peso, alat berbentuk peso seperti ini. Sembarangan karena di sini tidak ada tanda koakan untuk buka jamnya, jadi kita bisa membukanya secara sembarangan. Nah, seperti ini. Nah, inilah mekanisme dari jam tangan korek tadi ya guys ya, dengan korek elektrik tadi. Untuk mengganti baterai kita langsung buka saja seperti ini pada bautnya. Jadi konsepnya ini adalah mengubah energi baterai menjadi energi panas, konsepnya kayak gitu, sehingga kalau bisa membakar. Ini agak susah ini guys, sebentar. Nah, kita bisa menekan baut kayak gini. Nah, bautnya ini pendek ternyata guys. Kita bisa membuka baut ini dulu untuk mengganti baterai pada jam tangan tersebut. Yang ini agak dol. Jadi kita bisa menggunakan dengan ini saja, menggunakan dengan alat seperti ini, dengan cara menarik seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan dray kayak gini juga kalau misalkan drop. Nah gitu ya, sudah guys ya. Lalu kita coba untuk membukanya jam tangan ini basicnya seperti apa. Nah, cuma ini saja guys, ini udah agak karatan ini kita bisa membersihkannya dengan sikat. Biasanya saya merendam, ada cairan khusus untuk membersihkan AC, namun bisa juga menggunakan petralit gitu, seperti bahan bakar motor solar. Kalau solar gimana, kurang. Kalau solar saya nggak rekomendasikan. Kalau solar kita lebih baik petralit kayak gitu. Nah, ini agak berkarat gitu guys, tapi pada IC nya ini nggak apa-apa. Ini IC nya, ini saya punya IC tapi sebenarnya bukan IC ya, tapi fungsinya sama kayak IC, soalnya dia mengatur energi tadi, energi baterai ini menjadi sumber energi panas di sini yang bisa menyala seperti api. Oke, dan ini adalah mekanismenya tadi. Kalau misalkan kita buka kayak gini, dia akan itu mengeluarkan energi panas tadi. Ini sudah kita bersihkan dulu guys dengan sikat. Oke, cukup gini saja, nggak usah nanti malah melukai bodi jamnya. Cukup seperti ini saja guys. Oke, kita buka dulu bautnya ini sebagai itu apa itu pengencang atau istilahnya mengencangkan data. Tapi sebentar kita lihat dulu, pelajari dulu konsepnya.
bisa nggak kalau misalkan ini tanpa dibuka. Oh ternyata bisa guys, kita kembalikan lagi, ternyata bisa, kita nggak usah buka ini. Oke, kita kembalikan lagi ya, kembalikan lagi. Ini baut untuk mengunci pernya, buat pengunci per kita kembalikan lagi seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi, kita bukanya dari sini saja, dari dua ini saja bisa. Nah seperti ini, kita buka lewat sini saja guys. Nah kita buka lewat sini saja, kayaknya bisa untuk langsung menuju ke bagian jam tangan itu sendiri. Oke, ini bautnya. Nah di sini nggak ada per yang menahan yang bisa mengembalikan jam itu, jadi kita bisa mencabutnya langsung dari sini. Sebentar, kita pelajari dulu. Oh ini ada penguncinya di sini guys, di sini ada penguncinya. Apakah ini kayaknya dia tidak menggunakan baut ya, kita bisa langsung congkel karena dia tidak menggunakan baut. Kita bisa langsung mencongkel ininya. Ini sebagai fungsinya kayaknya sebagai pengganjal saja. Nah gitu. Oke, kita bisa cabut bagian ini dan kita masukin. Nah gitu, kita bisa langsung mengganti baterainya melalui sini. Tapi di sini ini dinding dari perumahan jam ini tuh menutupi baterai. Kalau kita buka kayak gini tentu saja bisa, namun ada resiko. Biasanya resiko ini bisa merusak mesin, tapi kita coba. Kalau nggak bisa dari sini ya kita bongkar saja semuanya. Ya udah, ini beresiko guys ya, ini beresiko, jadi saya bongkar saja total kayak gitu ya. Kita bongkar total seperti ini guys. Kita bongkar total. Nah kita bongkar total ini. Kita buka dulu menggunakan pinset. Nggak bisa, pinsetnya takutnya rusak soalnya. Kita buka, ini bautnya udah semuanya. Sebentar. Ini gimana kok? Oh ini gini bisa. Ini udah mulai bisa, jadi pelan-pelan saja bukanya. Ini udah mulai bisa. Nah sini kita sudah membuka perumahan mesinnya itu tadi. Nah di sini kita langsung bisa mengganti baterainya, karena ini mati guys ya, kita bisa mengganti baterainya. Nah gitu. Ini menggunakan mesin ini, tapi konsepnya sama seperti SL28 atau ini. Kalau di sini mesinnya ya, beda merek. Huanchen ya, Huanchen dengan nomor seri HC35A. Oke, kita buka dulu ininya ini pengaitnya dari sini. Nah seperti ini, kita nggak bisa langsung congkel kayak gini, nggak bisa, karena kalau kita congkel itu perumahannya banyak ikut terangkat dan merusak mesin itu sendiri guys. Oke, kita ganti baterainya dulu. Kita menggunakan baterai ini, apakah ini masih hidup atau tidak baterainya, atau mesinnya yang mati, kita bisa cek dulu. Nah untuk memasang baterai juga kita harus nyamping kayak gini, baru kita naikkan lagi, tarik lagi nih tuas kail atau pengunci baterai itu sendiri. Nah di sini juga tidak terlihat pergerakan dari jam tangan itu, apakah ini mesinnya hidup atau memang baterainya. Kita bisa, kalau misalkan punya alat seperti enak itu kita bisa di sini dan masukkan ke mekanik ini, kita dari off ke on kayak gini, nanti dia berputar. Itu dia untuk meringankan putaran juga bisa. Biasanya kalau
jam tangan kayak gini sudah lama nggak digunakan tuh berat tarikan awalnya. Namun saya coba untuk membukanya seperti biasa, saya cari dulu tombol pembuka seperti ini, ada titik kayak gini, dengan kuku juga bisa kayak gini. Nah gitu, kita masukkan lagi ini, kita pancing apakah bisa mesinnya masih bisa digunakan atau harus ganti. Oke, ini kayaknya harus ganti. Coba kita ganti baterai dulu, apakah baterainya atau apanya. Tapi di sini ya namanya juga mesin udah lama sih, baterai udah lama, atau misalkan mesinnya udah lama nggak digunakan, mungkin juga mati, rusak di bagian mesin bisa jadi, di baterai juga bisa jadi. Seperti biasa miring kayak gini, dan pada pengailnya kita kunci lagi kayak gini, kita pancing. Nggak mau guys, kita sudah memancing di IC nya. Coba ini berarti kalau nggak IC nya, ini IC nya yang mati kayaknya. Untuk di mesin kaleng kayak gini, kalau misalkan lama nggak digunakan juga mati. Sedangkan yang mesin yang bagus juga sama sih, kalau lama nggak digunakan juga bisa mati sendiri guys. Oke, ini sudah mati ya. Coba saya masih ragu karena ini apa itu baterainya baterai bekas. Saya coba menggunakan baterai yang baru saya buka langsung dari ini guys, dari sini. Nah, ini saya menggunakan baterai baru ini. Ya memang ini udah mati guys, mesinnya ini udah rusak. Oke, otomatis kita harus ganti mesin untuk memperbaikinya guys. Tuh, kita harus memperbaiki, kita ganti mesin dulu. Sebentar saya jeda dulu guys ya. Oke guys, setelah saya cari-cari tadi itu akhirnya saya mendapatkan mesin dengan basic SL68. Beda dengan di sini yang basicnya adalah dari uang sen tadi ya, dengan nomor seri ya C35A. Nah, ini mesin ini agak sewak dikit, tadi saya sudah perbaiki dan saya sudah cek sudah bisa. Kita akan menggantinya di sini. Coba aku kok ragu sih di sini, kok kayaknya aku nggak melihat kerusakannya, tapi kok nggak hidup ya. Oh iya sih, kayaknya nggak ada kerusakan kok, nggak ada kerusakan sih, tapi cek dulu. Dan ini memang sudah mati guys. Oke, kita ganti saja langsung mesinnya. Namun yang jadi kendala nanti biasanya itu pada asnya, karena asnya itu nggak sama, jadi ya kita bisa mengganti asnya juga ini biasanya, karena seri pada mesin tersebut itu beda. Kita buka dulu mesinnya ini. Oke, kita buka dulu baterainya, karena baterainya ini juga masih hidup kayaknya. Nanti kita perbaiki mesinnya, karena di sini nggak ada waktu atau bukan belum materinya untuk reparasi mesin gitu. Oke, kita cocokkan dulu asnya ini. Oke, di sini otomatis beda guys ya. Jadi kalau misalkan as ini saya masukkan ke sini itu nggak bisa, sebaliknya ini ke sini juga nggak bisa guys, karena bukan asnya dan bentuk modelnya juga beda, ini nggak bisa ya gitu. Oke, jadi saya menggantinya as ini itu ke sini ya, pemindah as ini ke sini. Oke, saya cari tang dulu.
Oke, tangnya ini yang bagian ini saya buang atau saya simpan juga nggak apa-apa untuk mengganti as yang satunya itu. Nah, seperti ini kita ganti saja, coba. Ini sudah ada, kita bisa samakan seperti ini, menyamakannya seperti ini. Untuk menyamakan as ini kita nggak bisa langsung dari ujung kayak gini ke ujung ini, nggak bisa, tapi kita menyamakannya itu di sini ya guys ya. Nah di sini nggak bisa langsung dari ujung gitu, dari ini penanda, karena ada yang dalam ada yang tidak. Oh ya, ini dari sini, dan ini kebetulan pas kayaknya, jadi saya nggak usah memotongnya. Oke, saya masukkan ini ke sini, nanti kita servis untuk bagian mesin ini, kita servis gitu. Lalu kita menggantinya ke sini guys ya. Nah, kita ini di sini kowakannya di sini. Ini juga penandanya di sini ya, penandanya di sini saya masukkannya sesuai arahnya, sesuai penunjuknya ke sini. Nah. Oke, ini kita masukkan. Oke, masuk. Kita bisa tes dulu. Kita masukkan ini dulu guys ya. Coba saya kencangkan dulu. Seperti ini guys. Nah seperti ini. Jadi ini enggak ada kalendernya, cara masangnya juga mudah, tinggal apa itu, kita arahkan jarum ini ke atas saja. Yang pertama jarum pendek, jarum penunjuk waktu itu sendiri, penunjuk jam. Seperti ini. Nah kita senterkan dulu di urutan paling atas atau penunjuk angka 12. Lalu kita jarum penunjuk menit, kita pasang jarum penunjuk menit seperti ini. Oke, ini enggak center, saya senterkan dulu. Nah seperti ini terjadi benturan, enggak terjadi benturan. Saya kencangkan, saya rapatkan dulu. Biasanya ini kalau misalkan kendalanya itu perumahan jarum juga beda sama perumahan mesin itu guys. Perumahan jarumnya itu beda. Di perumahan mesin ini kan dari mesin tadi ke mesin ini itu beda. Tapi di sini ya ada kendala dikit, cuma saya perlu melebarkannya dikit ya. Oke, tapi nggak ada masalah lah, saya anggap nggak ada masalah. Saya pasang jarum ini guys, jarum detiknya ini. Oke, aduh ini ada kotoran kecil tapi mempengaruhi juga, ini kecil banget. Nah ini kotoran ini itu kotoran setelah pelebaran yang tadi, karena rumahannya itu enggak pas, saya paksa jadi dia ada kotorannya kayak gitu, tipis bulat ya gitu, jadi dia sisa itu, sisa apa istilahnya, mengelupas lah gitu dikit, tapi enggak ngaruh. Oke, tak coba dulu guys ya, ini enggak ada benturan, kita coba. Nah ini hidup, nanti itu yang mesin yang itu nanti kita perbaiki. Oke, udah bisa, jadi kendala gak ada kendala, kita tinggal nyopot ini lagi dan memasang ke jarum sini. Kita bersihkan dulu kacanya menggunakan tisu. Menggunakan tisu seperti ini,
ini arahnya kemana kita sesuaikan lubang ini. Arahnya ke sini berarti kita pemasangannya ya di lubang kayak gini. Nah gini guys, nah, kurang lebihnya seperti ini. Baru kita masukkan lagi asnya menuju lubang asnya ini. Sebentar, ini ada kendala kayaknya guys. Oke, di sini apa itu asnya itu nggak bisa nyambung guys, nggak bisa nyambung otomatis karena panjang diameter itu sama ini beda, jadi ini nggak bisa nyambung, kurang nyambung. Ada solusi lain sebenarnya sih, kita bisa menggunakan penyambung as atau kita bisa menggunakan lainnya. Oke, kita buka dulu. Ini alternatif ini sering saya gunakan, kita nggak perlu menyambung as, cuma di sini karena kayaknya dikit aja sih, kekurangannya dikit aja. Jadi ini memang ada as penyambung, jadi saya nggak perlu karena nanti motongnya terlalu banyak. Saya bisa menggunakan tisu kayak gini. Nah, kita bisa menggunakan tisu kayak gini sebagai pengganjal pada cat di situ. Sebagai pengganjalnya kita menggunakan tisu yang kita kecilkan dulu seperti ini biar padat. Nah seperti ini. Nah gitu guys, ada tai daginya juga nggak apa-apa. Begini nggak bisa sih. Sebentar tak carikan lagi. Ada nggak gunting di sini? Oh ada guntingnya, jadi saya menggunakan gunting ini guys. Nah sebagai ini aku untuk mengganjal saja saya menggunakan pinset. Mana tadi guys? Oh ini. Nah sebagai pengganjal saja saya menggunakan ini, tisu ini. Udah, baru kita masukkan asnya ke sini. Oke, ini nggak bisa, kita tekan dulu menggunakan ini guys. Oke, setelah saya ganjal ini kayaknya ini sudah bisa masuk guys. Sudah saya mengganjalnya dengan tisu, mudah-mudahan ini pas ke sini. Ini udah bisa ya guys ya. Lalu kita pasang perumahan ini, pasang lagi ke posisinya. Ini 3 baut, oh 3 baut menggunakan ini guys ya, bautnya. Kita pasang lagi seperti ini. Oke, udah ini nyala mesinnya. Kita baru mengembalikannya seperti semula, seperti bagaimana seperti awal. Ini kita bisa lihat dulu perumahannya di sini. Kita masukkannya secara begini guys. Nah di sini perumahannya seperti awal mula. Tadi bautnya ini, oh ini ya guys ya. Jadi kita bisa ke sini dulu, geser ke sini.
kita pasang baut ini dulu, cari kalau ini di sini bisa nggak bisa, berarti pemasakannya ini harus ke bawah ini guys ya, harus ke bawah seperti ini. Harus ke bawah seperti ini, baru kita senterkan dulu. Sudah setelah center kayak gini, kita baru pasang bautnya kayak gini guys. Nah, pemasangannya seperti ini ya, mudah saja lah. Baru kita masukkan lagi. Terus yang samping kiri juga sama, kita senterkan lagi seperti ini. Kalau kita langsung pasang kasih baut kayak gini nggak bisa, kita senterkan seperti ini. Baru kita pegang dengan menggunakan ibu jari atau jempol. Nah, seperti ini kita pasang. Sepasang seperti ini. Oke, ini masih bisa. Cuma tadi ada kendala di sini sedikit, tapi itu untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja to the point. Nah, langsung kita bagian ini ya guys. Ini penguncinya tadi, kita kembalikan lagi penguncinya ini biar nanti tidak copot. Fungsinya adalah untuk mengunci biar tidak copot, tidak kebablasan kalau membuka itu koreknya itu. Nah, kita kembalikan lagi seperti ini. Terus kita kembalikan lagi ininya seperti ini. Coba kita lihat mekanismenya itu gimana. Oh gini. Oh ya, gini saya pemasangannya di sini ada lampu, ada casnya di sini samping. Jadi pemasangannya seperti ini. Pemasangannya seperti berikut guys. Nah, kita sesuaikan ini, kita tes dulu. Oh ya, ini bisa. Sudah bisa guys. Dan jam tangan ini sudah bisa. Sebentar guys, kita kembalikan dulu semuanya seperti ini. Kita kembalikan dulu seperti ini guys. Ini enggak ada apa itu arahnya, sama ini juga enggak ada kan, enggak ada. Biasanya kan ada dari ini, dia ada kewakan kayak gitu. Tapi ini sembarangan saja, kita bisa menyenterkan ini saja tulisannya seperti apa, di mana gitu. Nah, ini jam tangan sudah hidup. Cara ngaturnya juga sama seperti jam tangan analog pada lain umumnya. Ini kita tutup kayak gini, ini juga sudah bisa. Baru kita lihat koreknya bagaimana. Nah, sudah bisa lagi guys, dan jamnya hidup. Oke, kita coba dulu menggunakan tisu. Ini belum dicas tadi. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan tisu. Kali ini dayanya kecil. Nah, ini dia mati. Tadi kita belum mengecasnya lagi seperti ini. Mengecas dengan cas HP biasa juga bisa ya guys. Sampai ini nyala, kita cas dulu. Biasanya kalau sambil dicas kayak gini, powernya pun akan besar. Nah, seperti ini gitu guys. Itu mati, dia nunggu cas dulu kayak gitu. Dan jam tangan sudah hidup, sudah bisa digunakan.